Salam sang sejati. Apa jadinya jika kalimat zikir yang kita ucapkan sehari-harinya ternyata memiliki lapisan makna yang mendalam, dan masing-masing daripada lapisan itu adalah pintu untuk perjalanan spiritualitas yang berbeda. Ini bukan tentang mana yang benar dan salah, tapi tentang sejauh mana kita memahami dan menyelaminya. Dengarkan baik-baik. Dalam tradisi tasawuf, zikir itu bagaikan sebuah perjalanan yang bertingkat-tingkat. Ada 4 stasiun utamanya: syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Dan pada setiap stasiun ada bentuk dan makna zikir yang berbeda. Pertama, dasarnya adalah zikir af'al. Ini masuk dalam kategori tingkatan syariat. Lafalnya adalah La ilaha illallah. Di sini kita memulai dengan penyucian jiwa lewat penyaksian lisan dan hati. Kita menafikan semua Tuhan-Tuhan palsu, bisa berupa ego, harta, tahta, dan mengisbatkan hanya kepada Allah semata. Ya, ini adalah tahap zikir pembersihan dasar. Setiap kali diucapkan, ia seperti kertas penghapus yang mengikis kotoran kesyirikan yang halus di hati kita. Ini adalah pondasi yang wajib bagi setiap muslim. Tanpa ini, tingkatan di atasnya bisa berbahaya karena bangunannya akan rapuh. Kedua, naik sedikit kepada zikir asma. Ini wilayah tarekat dan lafalnya lebih sederhana, Allah. Tapi kesederhanaannya ini menuntut konsentrasi yang lebih mendalam lagi. Biasanya ia diamalkan dengan mengikatnya pada hembusan nafas, karena di sini fokusnya telah bergeser daripada meniadakan yang lain menjadi mengesahkan yang satu. Sang penzikir tidak lagi hanya berkata tiada Tuhan selain Allah, tetapi langsung menyebut namanya yang agung tersebut, Allah. Menyaksikan kehadirannya di dalam batin. Jadi konsepnya berubah menjadi la maujuda illallah. Tidak ada yang benar-benar wujud kecuali Allah. Diri zahir seolah-olah ditenggelamkan untuk merasakan diri yang batin. Ketika kita masuk kepada zikir sifat, ini adalah medan hakikat. Lafalnya Allahu. Zikir ini melibatkan keluar masuknya nafas dengan kesadaran penuh. Allah pada hembusan keluar dan Hu pada tarikan masuk. Mengapa? Karena di tingkatan ini sang salik sudah mulai menyaksikan hubungan antara zat dan sifatnya. Dia memahami bahwa diri zahirnya yang diwakili oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam konsep hakikat adalah penanggung atau manifestasi daripada diri rahasia Allah sendiri. Zikir ini adalah pernyataan kesatuan yang harmonis. Tiada yang nyata pada diriku, hanya diri batin Allah, dan diri zahirku Muhammad adalah wadahnya. Ini adalah pemahaman yang sangat luar biasa dan biasanya memerlukan bimbingan seorang mursyid hakiki. Dan yang keempat, puncaknya adalah zikir zat. Ini adalah tujuan makrifat. Lafalnya paling singkat, paling pelan, namun paling dahsyat.
Zikir ini sering digambarkan sebagai zikir pertemuan, di mana tidak ada lagi jarak antara yang menyebut dan yang disebut. Tidak ada lagi dikotomi pemberi dan penerima. Yang ada hanyalah penyatuan sempurna, kamil mukamil, antara hamba dan Tuhan dalam penyaksian tertinggi. Ini adalah makom di mana aku telah lenyap, yang ada hanya Dia. Ini adalah final dari perjalanan rohani. Jadi, lihatlah peta perjalanannya. Syariat dengan zikir afalnya, la ilaha illallah, meniadakan selainnya. Tarekat dengan zikir asmanya, Allah, mengesahkan nama keagungannya. Hakikat dengan zikir sifatnya, Allahu, menyaksikan hubungan zat dan sifatnya. Dan makrifat dengan zikir zatnya, penyatuan dan penyaksian mutlak. Untuk pemula, tetaplah kokoh di syariat. Perkuat zikir la ilaha illallah dengan pemahaman dan keikhlasan. Jangan tergesa-gesa mengejar lafal yang lebih tinggi tanpa bekal ilmu dan bimbingan yang benar. Karena sesungguhnya semua tingkatan ini adalah satu kesatuan jalan. Yang membedakan adalah kedalaman pemahaman dan juga penyaksian hati kita. Ilmu ini dibuka bukan untuk diklaim, tapi untuk kita pahami betapa agung dan mendalamnya jalan kembali kepada Allah, bahwa ibadah kita punya dimensi yang mendalam. Tugas kita adalah memulai dari titik kita berdiri sekarang dengan sungguh-sungguh. Dan jika berkehendak untuk melangkah lebih jauh, carilah seorang pemandu yang ahli di bidangnya, seorang mursyid kamil mukamil, agar perjalanan kita selamat dan sentosa. Jadi, zikir mana yang sedang kamu amalkan? Dan yang lebih penting, di tingkat pemahaman manakah kamu melafalkannya? Renungkan baik-baik, karena kekuatan zikir bukan hanya ada pada lidah kita, tetapi pada cahaya yang ditimbulkannya di dalam hati kita. Demikianlah, terima kasih telah menonton. Salam